Hononiro hononingsun, wujudiro wujudingsun. Itu tanda-tanda mau selesai kehidupan. Yang sebenarnya itu ya jasad Tuhan, yo srengenge, matahari, bulan, langit, bintang itu semua jasadnya Tuhan. Kalau dibahasakan lagi saya pernah dengar, aku ki ono jeromu, tapi kowe ono jeroku. Jadi maksud sing Jagatali tadi, ini Jagat Ageng tadi ya. Jadi anasir 4 itu tadi ya itu dibahasakan agama ya malaikat 4 kan. Itu ada hubungannya juga sama tadi ya Pak ya? Iya, anasir 4 itu mau meninggal tadi ya? Iya betul. Namanya Sukmo Kawekas. Apa Pak? Sukmo Kawekas, yang terakhir, yang terdahulu. Untuk apa sih Mbah Tuhan itu menciptakan manusia atau makhluk-makhluk semua ini? Dibuat cerita sama dia. Jadi manusia ini dibuat ceritanya Tuhan itu. Buat ceritanya Tuhan? Ya. Jadi semua ini Tuhan memang membuat cerita dirinya itu. Kan dirinya enggak wujud. Jadi wujudnya sudah di dalam diri manusia ini. Jadi Tuhan enggak pernah muncul kan? Iya. Nggak pernah ada, iya. Semua hanya cerita orang ini semua. Jadi tapi alasannya Mbah? Apa? Alasannya Tuhan menciptakan semua ini untuk apa Mbah? Yaitu untuk ceritanya dia. Jadi menceritakan adanya Tuhan itu. Adanya Tuhan. Ya. Eksistensi Tuhan. Manusia ini yang dibuat cerita gitu loh. Oh, ya. Semua yang dibuat cerita manusia, mulai awal sampai akhir Adam, Hawa terus. Manusia semua kan itu. Tapi yang membuat cerita tadi Tuhan. Ya. Dan kalau dibahasakan bahwa gambaran kita ini adalah Tuhan. Gambaran Tuhan. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan hononiro hononingsun, wujudiro wujudingsun. Adanya kita ini dari dia dan wujudnya kita ini wujudnya dia. Jadi menurut pemahaman saya dari kalimat Mbah tadi menjelaskan alasan kenapa Tuhan menciptakan kita, mungkin gini Mbah ya. Tuhan butuh eksistensi atau butuh dituhankan. Iya. Ya betul ya. Iya. Karena adanya makhluk ciptaannya ini. Iya. Betul gitu Mbah ya. Iya. Tapi untuk segi rasa Mbah, kalau yang saya tahu Mbah, jadi Tuhan menciptakan kita ini karena rasa kasih sayangnya. Iya betul. Betul Mbah ya. Betul. Untuk bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Iya betul. Akhirnya muncullah syukur nonton ya. Iya betul. Nonton. Tapi nanti suatu saat ya nanti saya pernah tanya itu penyatanya, Gusti kapan niko badhe ditelasaken iku apa jari aku? Dan kita dikasih tanda. Tandanya apa Pak? Kalau sudah tidak ada orang bunting. Oh. Itu tanda-tanda mau selesai kehidupan ini. Oh. Jadi kalau ada orang perempuan nggak bisa punya anak, itu tandanya mau selesai. Karena dunia mau ditutup. Maksudnya ditutup bukan dikiamatkan, manusia semua diangkat ke atas. Nah, di sini tempat Tuhan sendiri. Itu berarti nantinya kalau yang tadi Mbak bilang kan, saya pernah mendengar salah satu di ini ya Mbak, salah satu kitab itu tentang ajaran agama juga. Biasanya memang akan datang itu nanti yang terakhir kalinya adalah
kerajaan 1000 tahun damai, yang istilahnya Tuhan Ya, itu itu. sendiri yang memimpin. Ya, betul. Itu nanti akan turun, Tuhan akan turun menyelesaikan kehidupan. Ya, tapi itu kan kalau kebanyakan dari ajaran tersebut itu bilangnya kiamat, Mbak. Ya, kiamat itu bukan Biasanya hanya hancur bahasa gitu. kiamat, bukan. Kiamat itu kebangkitan, Mas. Oh, oke. Berarti kiamat itu bukan kehancuran, Mbak? Bukan, kebangkitan. Oh, gitu ya. Jadi kiamat itu artinya hari kebangkitan, Mbak. Iya, betul. Bukan hari kehancuran. Jadi gini, hari dibangkitkannya. Iya. Iya kan? Iya. Para makhluk ini tadi, Iya, Mbak, ya. betul. Oh, Jadi saya pernah tanya tentang kiamat. Jadi kalau dibahasakan ya, jadi alam semesta ini, kalau orang Jawa kan mengatakan bahwa diri kita ini jagat alit. Lah ini jagat ageng. Sama, anasirnya sama. Jadi kalau dibahasakan, Tuhan yang sebenarnya itu ya jasadnya Tuhan ini ya srengenge, matahari, bulan, langit, bintang itu semua jasadnya Tuhan. Ya. Kalau di dalam diri manusia, ini matahari, ini bulan, ini gunung, ini laut, ini bintang. Semua itu sebenarnya simbolnya ada di dalam diri manusia ini. Ini jagat alit. Nah ini kita suruh, kalau orang spiritual mengatakan suruh manunggal sama jagat ageng tadi. Nah, Mbak, proses penciptaan alam semesta ini, Mbak. Nah, ini bukan dicipta sama Tuhan. Pripun, Mbak? Ya itu tadi saya ceritakan bahwa ini wujudnya Tuhan itu jasadnya ya, wadohiran wabati. Tuhan itu punya lahir dan punya batin. Kalau di dalam alam kecil ini, sing ono jero awake dhewe Tuhan ya. Roh itu tadi Tuhan. Jagat alit ini ya. Nah sama jagat ageng ya sama, prosesnya sama. Mau nggak gelarnya Tuhan tuh jasad, saya katakan gelar itu bintang, matahari, laut itu gelare. Lah kok IP sing kayak roh kita ini. Kita ini kan kalau dibahasakan ya jagat alit tadi. Kalau dibahasakan dengan bahasaan ya Tuhan cilik, ini Tuhan gede. Kalau dibahasakan orang elit namanya ini alam mikro, ini alam makro kan. Iya. Tuh bahasanya seperti itu. Jadi gini, Mbak ya, lebih jelasnya bisa dianalogikan seperti ini. Tuhan ada di luarmu dan ada di dalammu ya. Ya betul. Seperti seekor ikan mencari air. Betul. Padahal air itu ada di dalam dirinya dan ada di luar dirinya. Iya. Kalau dibahasakan lagi saya pernah dengar. Ya, Mbak. Aku iki ono jeromu, tapi kowe ono jeroku. Nah itu yang maksud sing jagat alit tadi, ini jagat ageng tadi loh. Iya, Mbak. Kan tadi kan kalau ngomong masalah tadi masalah dunia nih atau alam semesta ini jasadnya Gusti. Iya, betul. Nah, saya pernah ini ada pertanyaan dari teman-teman yang istilahnya ada nggak sih Mbak kunci untuk mengetahui rahasia alam semesta? Ada. Nah, itu Mbak. Di dalam diri Anda itu. Kok bisa Mbak kuncinya di dalam saya? Ya itu anasir 4 tadi. Ya, sampai nanti kalau bisa mengenali diri sampean dari wong Jawa mengenali dulur papat 5 pancer, itu kan bahasa, istilah itu. Jadi sampean kalau sudah lulus dengan jati diri sampean sendiri ini, pancer itu Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri Anda. Nah, sampean naik ke Tuhan yang besar ini. Kuncinya itu, Mbak? Ya. Kunci alam semesta itu? Ya. Jadi kalau dibahasakan sinkron, yang kecil angin ya sampean ikut ke angin yang besar. Yang air kecil ikut ke air yang besar, laut lah seperti itu. Api ya gitu, akhirnya kita ke matahari. Bisa nggak Mbak untuk tadi kan
ceritanya ini kan Lu bisa. Iya. Belum mati pun bisa. gimana caranya, Mbak? Ya itu semedi. Meditasi ya, Mbak? Ya, meditasi. Meditasinya bertujuan Jangan banyak mikir dan bahasanya batin ingin ketemu Gusti. Gusti aja. Itu aja. Pasti nanti dijawab. Wah, sampean kalau sudah dijawab, wah enak nanti. Dikasih tahu sama dia. Asli ini. Saya bisa cerita ini ya karena dia yang ada dalam ini yang cerita. Tapi kan kebanyakan juga ke waktu kita misalkan nih, Mbak. Iya. Meditasi untuk istilahnya tanya kepada Gusti. Iya. Nah, itu kebanyakan ada yang menyerupai Gusti tersebut. Misalkan untuk apa ada seperti itu, Mbak? Nggak ada. Tidak ada nih. Nggak ada. Hanya suara. Maksudnya hanya suara aja yang Ya, jelas. suara hati. Oh, Suara kolbu kalau bahasa Arab. batin ya. Ya, suara batin. Nanti sampean diceritain jelas. Kalau sudah batin sampean ini connect sama dia, Iya. itu sampean pasti dikasih tahu semua rahasianya dia. Itu rahasia alam semesta nih, Mbak. Iya, Karena kan alam semesta ini kan besar ya, Mbak. besar. Jadi alam semesta ini bukan cuma kita aja, Iya, tapi juga ada makhluk-makhluk lain. betul. Ya ada tumbuhan, ada Iya, hewan, ada yang dibilangkan jin atau makhluk-makhluk lainnya Iya, ada. yang tidak kasat mata, Mbak, Iya. seperti itu, Mbak. Nah, itu kan kunci alam semesta itu jadi berarti pada diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau dibahasakan, kalau bahasa Jawa ini kongun kenal dulur papat ya. Iya. Maksudnya dalam bahasa sekarang aja kalau itu sulit kan. Maksudnya kita selaras dengan yang kecil ini, yang di anasir kita ini, sampai selaraskan dengan alam yang besar. Nanti karena yang di sini itu inti. Nah, yang di sini juga inti. Jadi sampai nanti contohnya kalau Mas Eko itu memberi orang, oh wong iki genine akeh. Nah, akhirnya gimana supaya dia enggak emosi, hasil amarah dimandikan tadi. Kan dikasih anasir air kan. Akhirnya apinya padam. Maksudnya padam itu bukan padam kayak yang kalau di anu ya wujudnya geni dikai banyu kan padam. Nah, itu. Dan di dalam hati ini ya amarah tadi itu kalau dimasukkan air mandi orangnya itu akhirnya Relax gitu. nah, rileks, sadar, tenang gitu. Lerem, Bang. Ya. Lerem itu. Jadi itu simbolis. Simbolis Fisik, ya, Bang. betul, simbolis. Simbolis secara fisik. Itu kalau dibahasakan agama itu malaikat. Maksudnya apa, Mbak? Malaikat hubungannya dengan kunci tadi itu, Mbak? Malaikat di dalam diri Anda itu kalau dibahasakan dalam bahasa agama Islam ya, itu malaikat itu ya dulur papat tadi. Anasir 4 itu tadi malaikat. Iya. Anasir 4 itu tadi malaikat. Itu kan bahasa orang agama Kristen juga ya. Tapi kalau orang Jawa namanya dewa. Oh. Dewa Bayu itu angin. Itu Jibril kalau di Islam. Mikail ini bumi. Israel itu air. Israfil itu angin. Oh, Jibril yang angin. Oh, gitu. Jadi anasir 4 itu tadi ya itu dibahasakan agama ya malaikat 4 tadi. Itu ada hubungannya juga sama tadi ya, Mbak ya? Iya. Anasir 4 itu mau meninggal tadi ya, Mbak? Iya, betul. Setelah kita mengetahui rahasia semesta tadi, ada nggak, Mbak, perubahan dalam kehidupan? Ya nanti sampean bakal merasakan sendiri gitu. Berubah sendiri sampean nanti tahu. Jadi sampai karena sampean nanti dibimbing sama Tuhan. Pancer ini namanya Tuhan. Gusti ku ya jange ya pancer guru jati itu loh. Iya. Lah di belakang guru jati ini ya iku mah Tuhan sing gede mah. Oh, gitu. Namanya Sukmo Kawekas itu. Napa, Mbak? Sukmo Kawekas yang terakhir, yang terdahulu. Lah roh yang asli itu ya isinya roh sampean itu kalau sampean benar ya Tuhan itu. Jadi sampai ini
tadi itu kan cerita yang kehidupan manusia yang sebenarnya bahwa roh yang sebenarnya itu ya Tuhan sendiri. Ya, Kenapa orang ini suruh masuk ke peranan Tuhan? Ya contohnya kayak Isa, kayak Muhammad, kayak orang dulu-dulu yang baik itu karena dia sudah menunggal. Nah sekarang sampai bisa itu melakukan itu. Nanti sampai juga menunggal. Dan nanti kalau mau menunggal, ya sampai pulang itu nanti, wah langsung. Jadi ajaran Jawa itu sebenarnya simpel sekali. Jadi enggak banyak cerita, banyak tataran gitu, enggak. Jawa itu aslinya simpel sebenarnya. Ya, 4, 5 pancar ini gimana ceritanya, Mbak? Setelah kita yang Nasir tadi ini, apakah ikut kita waktu berangkat ke alam abadi? Atau... Oh, nggak bisa. Nah, itu kemana, Mbak? Ya itu tadi, sampai dalam bahasa ini tadi ya, orang kalau sudah mengenali guru jati, berarti sampai sudah lulus. Berarti bisa dibilang sudah selesai gitu, Pak? Maksudnya selesai bukan, sampai nanti kalau pulang tuh langsung wis. Oh. Nggak ada cerita-cerita yang ini kan yang orang nggak. Tadi semua itu cerita orang yang nggak. Yang belum sempurna, Pak. Ya betul. Nah ini sampai kalau ingin sempurna ya itu kenalilah sekarang ini Tuhan. Bahasanya gitu. Apakah semua orang ini bakalan bisa sempurna, Mbak? Oh ya bisa semua. Tapi nanti proses ini. Kenapa Tuhan enggak? Ya ini tadi saya kasih tahu kode tadi. Kalau sudah enggak ada orang bunting, nah itu akan selesai tugas ini manusia. Berarti sudah ada orang yang jahat, dong, Pak? Apa? Sudah ada orang yang jahat. Iya. Tanda-tandanya nanti itu. Enggak ada orang lahir. Enggak, maksudnya enggak ada orang yang jahat. Enggak ada pencuri, enggak ada orang yang niat buruk. Iya, betul. Karena orang sekarang kenapa? Ngapunten ini cerita ya. Ini kesalahan manusia. Karena manusia tidak tepat dengan apa yang diajarkan Tuhan yang sebenarnya. Jadi kayak pencetus ya. Pencetus itu kayak nabi, kayak dewa, resi. Ya, itu sudah lulus itu, Mas. Iya. Ya, ajarannya dia yang belakangan ini nggak sama dia. Akhirnya ini. Pemahamannya mungkin baik. Ya, pemahamannya tadi. Kan ini bahasa ya, cerita ya. Semua agama sebenarnya ada di dalam diri manusia. Kalau orang Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau orang Islam, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Nah ini bahasa-bahasa ini orang kadang nggak mampu menganggap bahwa ajaran itu di luar. Padahal ajarannya di dalam diri. Contoh, jadi yang dimaksud Isa tadi rumah Allah itu di sini. Kalau orang Hindu ya Wisnu tadi. Iya. Kalau orang Kristen ya Kristus itu ini. Kristus itu rahasia, terus itu yang di dalamnya. Ternyata semua bahasa itu filosofi dari Tuhan. Jadi kayak orang Jawa mengatakan ini Guru Luko, Indro Luko, Jono Luko. Kalau orang Jawa. Kalau orang Arab tadi Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kalau orang Kristen atas nama Bapa, Rukul, semua itu ajaran 3 tadi yang diwujud manusia. Ini singgasana Tuhan. Singgasana Tuhan, singgasana Tuhan. Nah ini untuk peradaban. Ya ada kelahiran itu kan dari ini. Yaitu yang munculnya peradaban. Tiga-tiganya ini adalah tempat suci.